Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 1D Akuntansi Syariah. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Ronawan Juniatmoko. So, langsung saja kita mulai presentasinya. Oke, sebelum lanjut ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Agung Prasetya dengan NIM 225221156. Perkenalkan, saya Rahmawati NIM 225221154. Perkenalkan, saya Arasila Ristiana NIM 225221158. Perkenalkan, saya Amelia Widiani Isnanda dengan NIM 225221129. Saya Rizka Ayu Safitri dengan nomor NIM 225221137. Perkenalkan, nama saya Faura Mansonia Putri Supianto NIM 225221145. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang diferensial fungsi sederhana. Yang pertama, pengertian diferensial fungsi sederhana. Diferensial membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi, sehubungan dengan perubahan kecil dan variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Dengan diferensial dapat pula disidik kedudukan-kedudukan khusus dari fungsi yang sedang dipelajari seperti titik maksimum, titik minimum, dan titik beloknya jika ada. Berdasarkan manfaat-manfaatnya, inilah konsep diferensial menjadi salah satu alat analisis yang sangat penting dalam bisnis dan ekonomi. Sebagaimana diketahui, analisis dan bisnis dalam ekonomi sangat akrab dengan masalah perubahan, penentuan tingkat maksimum dan tingkat minimum. Diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dan fungsi tersebut. Maka, diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan dari setiap variabel Y sebagai tanggapan terhadap suatu perubahan dalam variabel X. Yang kedua, koefisien diferensial dan derivatif. Jika Y sama dengan Fx dan terdapat tambahan variabel bebas X sebesar delta X, maka bentuk persamaannya dapat ditulis menjadi Y sama dengan Fx, Y plus delta Y sama dengan F dalam kurung X plus delta X. Delta Y sama dengan F dalam kurung X plus delta X dikurangi Y. Delta Y sama dengan F dalam kurung X plus delta Y dikurangi Fx, di mana delta X adalah tambahan X dan delta Y adalah tambahan Y. Berkenaan dengan adanya tambahan X, jadi sigma Y timbul karena adanya delta X. Apabila ruas kiri dan ruas kanan persamaan terakhir di atas sama-sama dibagi delta X, maka diperoleh delta Y per delta X sama dengan F dalam kurung X plus delta X min Fx per delta X. Bentuk delta Y per delta X inilah yang disebut dengan hasil bagi perbedaan tau koefisien diferensial atau difference quotient, mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel terkait Y terhadap variabel X. Dalam suatu kasus, tentukan koefisien dari diferensial dari Y sama dengan Fx sama dengan 3x kuadrat min X. Jadi, Y sama dengan 3x kuadrat min X, Y plus delta Y sama dengan 3 dalam kurung X plus delta X pangkat 2 dikurangi X plus delta X. Y plus delta Y sama dengan 3 dalam kurung X kuadrat plus 2X kali delta X plus delta X pangkat 2 dikurangi X dikurangi delta X. Y plus delta Y sama dengan 3X kuadrat plus 6X kali delta X plus 3 dikali delta X kuadrat min X min delta X. Delta Y sama dengan 3x kuadrat plus 6x dikali delta x plus 3 dikali delta x kuadrat min x
min delta X min Z. Delta Z sama dengan 3X kuadrat plus 6X kali delta X plus 3 dikali delta X kuadrat min X min delta X min 3X kuadrat plus X. Delta Y sama dengan 6X dikali delta X plus 3 dikali delta X kuadrat min delta X. Delta Z per delta X sama dengan 6X dikali delta X plus 3 delta X pangkat 2 min delta X dibagi delta X sama dengan 6X plus delta X min 1. Selanjutnya, slide yang ketujuh, proses penurunan sebuah fungsi disebut juga proses pendiferensian atau diferensiasi. Pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensial dalam hal pertambahan variabel bebas yang sangat kecil atau mendekati nol. Yang diperoleh dari proses pendiferensian tersebut dinamakan turunan atau derivatif. Jadi, diferensial adalah proses untuk memperoleh derivatif atau turunan. Differentiable yaitu fungsi yang mempunyai derivatif atau dapat didiferensialkan. Notasi diferensial dari suatu fungsi f(x) sebagai berikut. Jika y sama dengan fx, maka koefisien diferensinya delta y per delta x sama dengan f dalam kurung x plus delta x sama dengan fx per delta x, dan turunan fungsinya lim delta x sama dengan 0, delta y per delta x sama dengan lim delta x f dalam kurung x plus delta x dikurangi fx per delta x. Contohnya dari persamaan y sama dengan 3x kuadrat dikurangi x, diperoleh koefisien diferensi delta y per delta sama dengan 6x plus 3 delta x dikurangi 1. Periksa kembali contoh koefisien diferensi sebelumnya. Lim delta x sama dengan 0, delta y per delta x sama dengan lim delta x sama dengan 0 dalam kurung 6x plus 3 delta x dikurangi 1 sama dengan 6x plus 3 dalam kurung 0 dikurangi 1 sama dengan 6x dikurangi 1. Jadi turunan atau derivatif dari fungsi y sama dengan 3x kuadrat dikurangi x adalah lim delta x adalah 0, delta y per delta x sama dengan 6x dikurangi 1. Selanjutnya, kaidah-kaidah diferensial. Berikut kaidah-kaidah diferensial yang bisa digunakan untuk menentukan berbagai bentuk fungsi. Pertama, diferensial konstanta, diferensial fungsi pangkat, diferensial perkalian konstanta dengan fungsi, diferensial pembagian konstanta dengan fungsi, diferensial penjumlahan atau pengurangan fungsi, diferensial perkalian fungsi, diferensial pembagian fungsi, diferensial fungsi komposit, diferensial fungsi berpangkat, diferensial fungsi logaritmik, diferensial fungsi komposit logaritmik, diferensial fungsi komposit logaritmik berpangkat, diferensial fungsi logaritmik Napier, diferensial fungsi komposit logaritmik Napier, diferensial fungsi komposit logaritmik Napier berpangkat, diferensial fungsi eksponensial, diferensial fungsi komposit eksponensial, diferensial fungsi kompleks, diferensial fungsi balikan, diferensial fungsi implikasi. Derivatif dari derivatif. Sesungguhnya setiap fungsi dapat diturunkan lebih dari satu kali, tergantung pada derajatnya. Dengan perkataan lain, turunannya masih bisa diturunkan lagi. Turunan pertama sebuah fungsi adalah turunan dari fungsi awal atau fungsi aslinya. Kemudian turunan kedua sebuah fungsi adalah turunan dari turunan pertama. Kemudian turunan ketiga sebuah fungsi adalah turunan dari turunan kedua, dan seterusnya. Contohnya, suatu fungsi y sama dengan fx sama dengan x3 min 4x2 plus 5x min 7. Kemudian y aksen atau turunan pertama sama dengan dy per dx sama dengan 3x2 min 8x plus 5.
Y aksen-aksen atau turunan kedua sama dengan dy per dx sama dengan 6x min 8. Y aksen-aksen atau turunan ketiga sama dengan dy per dx sama dengan 6. Y aksen v sama dengan dy per dx sama dengan 0. Selanjutnya, hubungan fungsi dan derivatifnya. Pendekatan kalkulus diferensial amat berguna untuk menyidik bentuk gambar suatu fungsi nonlinier. Dengan mengetahui besarnya harga dari turunan pertama dan turunan kedua sebuah fungsi, akan dapat dikenali bentuk gambar fungsi tersebut, yaitu pada slide selanjutnya. Yang pertama, fungsi y sama dengan fx, kemudian kolom kedua kegunaannya, kemudian kolom ketiga fungsi atau kondisi atau syarat. Contohnya, 1. Turunan pertama, y aksen sama dengan f aksen x. Kegunaan mengetahui letak titik ekstrim, kemudian mengetahui apakah suatu fungsi menaik atau menurun pada titik tertentu. Fungsi menaik atau slope kurva positif, kemudian fungsi menurun atau slope kurva negatif. Kondisi y aksen sama dengan dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan 0. Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan f aksen x lebih dari 0. Yang ketiga, y aksen sama dengan dy per dx sama dengan f aksen x kurang dari 0. Yang kedua, turunan kedua, y aksen-aksen sama dengan f aksen-aksen x. Kegunaan 1. Mengetahui jenis titik ekstrim. Titik ekstrim maksimum x, y. Titik ekstrim minimum x, y. Yang kedua, mencari titik belok fungsi. Kondisi pada y aksen sama dengan 0, y aksen-aksen sama dengan d kuadrat, y per dx kuadrat sama dengan f aksen-aksen x kurang dari 0. Y aksen-aksen d kuadrat y per dx pangkat 2 sama dengan f aksen-aksen x lebih dari 0. Y aksen-aksen sama dengan 0. Fungsi menaik dan menurun. Derivatif pertama dari sebuah fungsi nonlinier dapat digunakan untuk menentukan apakah kurva dari fungsi yang bersangkutan menaik ataukah menurun pada kedudukan tertentu. Dalam kasus khusus, derivatif pertama dapat pula menunjukkan titik ekstrim sebuah fungsi nonlinier. Increasing function atau fungsi menaik, yaitu suatu kondisi di mana nilai fungsi y menaik pada saat nilai x bertambah, sehingga kemiringan kurva positif. Turunan pertama y sama dengan dy per dx sama dengan tg alfa lebih besar dari 0. Kurva berbentuk cembung ke atas atau terbuka ke bawah, mempunyai titik maksimum pada x, y. Turunan kedua y sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan turunan kedua fungsi x lebih besar dari 0. Sedangkan decreasing function atau fungsi menurun, yaitu suatu kondisi di mana nilai fungsi y menurun pada saat nilai x bertambah, sehingga kemiringan kurva menjadi negatif. Turunan pertama y sama dengan dy per dx sama dengan fg alfa kurang dari 0. Kurva berbentuk cembung ke bawah atau terbuka ke atas, mempunyai titik minimum xy pada turunan kedua y sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan turunan kedua fungsi x lebih besar dari 0. Titik ekstrim, maksimum, minimum, dan titik belok fungsi. Titik maksimum dan titik minimum suatu fungsi kuadrat atau kubik jika ada, serta titik beloknya dapat dicari melalui penelusuran terhadap derivatif pertama dan derivatif kedua fungsinya. Derivatif pertama berguna untuk menentukan letak titik ekstrimnya, sedangkan derivatif kedua bermanfaat untuk mengetahui jenis titik-titik ekstrim yang bersangkutan dan menentukan letak titik beloknya. Fungsi parabola atau fungsi kubik y sama dengan fungsi x dapat dicari melalui pertama, letak titik ekstrim pada saat turunan y sama dengan dy per dx, turunan fungsi x sama dengan 0. Yang kedua, jenis titik ekstrim. Titik ekstrim maksimum jika turunan kedua y sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan turunan kedua fungsi x kurang dari 0
pada saat turunan pertama Y sama dengan 0. Titik ekstrim minimum jika turunan kedua Y sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan turunan kedua fungsi X lebih besar dari 0 pada saat turunan pertama Y sama dengan 0. Yang ketiga, mencari titik belok fungsi pada saat turunan kedua Y sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan turunan kedua fungsi X sama dengan 0. Penerapan ekonomi, elastisitas. Elastisitas dari suatu fungsi Y sama dengan fx berkenaan dengan X dapat didefinisikan sebagai N EY per EX sama dengan lim delta P 0. Delta Y dibagi Y per delta X dibagi X sama dengan DY per DX dikali X per Y. Ini berarti bahwa elastisitas Y sama dengan fungsi X merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam Y terhadap perubahan relatif dalam X untuk memperubahkan X yang sangat kecil atau mendekati 0. Dalam terminologi, elastisitas Y terhadap X sebagai rasio antara persentase perubahan Y terhadap persentase perubahan X. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan, istilah yang lebih lengkap adalah elastisitas harga permintaan, price elasticity of demand. Ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan HID sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya adalah ND persen delta HID per persen delta P sama dengan EHID per EP sama dengan lim delta X 0. Delta HID dibagi HID per delta P dibagi P sama dengan DHID per DP dikali P per HID, di mana DHID atau HID tidak lain adalah HID atau FP. Permintaan akan suatu barang dinyatakan bersifat elastis apabila ND lebih besar daripada 1. Elastis uniter jika ND sama dengan 1 dan inelastis bila ND kurang dari 1. Barang yang permintaannya elastis mengisyaratkan bahwa harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadap barang secara berlawanan dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harga. Contoh, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh HID sama dengan 25 kurang 3P kuadrat, maka tentukan elastisitas permintaannya pada P5. Jawabannya adalah HID sama dengan 25 dikurang 3P kuadrat, HID sama dengan min 6P, ND sama dengan DHID per DP dikali P per HID sama dengan min 6P dikali P per 25 dikurang 3P kuadrat, ND sama dengan min 65 dikali 5 per 25 dikurang 75, maka jawabannya 3 elastis. ND 3 berarti bahwa apabila dari kedudukan P sama dengan 5, harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau bertambah sebanyak 3%. Elastisitas produksi ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan input yang digunakan. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran terhadap persentase perubahan jumlah masukan. Jika P melambangkan jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan, dan fungsi produksi dinyatakan P sama dengan Fx, maka elastisitas produksinya adalah NP sama dengan persen delta HP per persen delta P sama dengan EP per X sama dengan lim delta X sama dengan 0, delta P per P per delta X per X sama dengan DP per X kali X, mana DP per X adalah produk marginal dari X
P aksen atau F aksen per X. Elastisitas penawaran. Istilahnya yang lengkap elastisitas harga penawaran atau price elasticity of supply. Ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan harga. Jadi merupakan rasio antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan Vs sama dengan Fp, maka elastisitas penawarannya adalah Ns sama dengan persen delta Vs per persen delta P sama dengan E Vs per Ip sama dengan lim delta X 0 delta Vs per Vs per delta P per P sama dengan dVs per dP kali P per X, di mana dVs per Vs tak lain adalah V aksen atau F aksen P. Contoh fungsi penawaran suatu barang Vs sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Berapa elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15? Jawabannya adalah Vs sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. V aksen X sama dengan D Vs per dP sama dengan 14P. N sama dengan D Vs per dP sama dengan 14 P kali P per min 200 plus 7P kuadrat. Pada P sama dengan 10, maka NS nya adalah 140 dikali 10 per min 200 plus 700 sama dengan 2,8. Pada P sama dengan 15, NS nya adalah NS sama dengan 240 dikali 15 per min 200 plus 1575 sama dengan 2,3. Contoh elastisitas produksi. Fungsi produksi atau suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6x kuadrat min x kubik. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Jawabannya adalah P sama dengan 6x kuadrat min x kubik. P aksen sama dengan dP per dx sama dengan 12x min 3x kuadrat. NP sama dengan dP per dx kali xp sama dengan 12x min 3x kuadrat dikali x per 6x kuadrat min x kubik. Pada x sama dengan 3, NP nya adalah NP sama dengan 36 dikurangi 27 dikali 3 per 54 min 27 sama dengan 1. Pada X sama dengan 7, NP-nya adalah 84 min 147 dikali 3 per 294 min 343 sama dengan 9. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.